Hadis yang keempat, yaitu fase penciptaan manusia. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, ia mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq, dan nabi itu adalah orang yang terpercaya dan dipercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan setetes mani. Summa yakuna 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah 40 hari berubah setetes mani itu menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal daging. 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus padanya malaikat, fayanfukhu fihi ruh, maka malaikat itu meniupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat itu diperintahkan untuk mencatat 4 perkara atau 4 hal. Bikat birizqihi, mencatat rezekinya, wa ajalihi, dan juga ajalnya, wa amalihi, dan amalannya, wa syaqiyun aw sa'idun, dan juga dicatat apakah dia adalah orang yang akan sengsara atau akan beruntung, bahagia. Fa wallahi allazi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan melakukan amalan ahlil jannah, ahlu surga, sampai tidak ada batas yang menggiringnya masuk ke dalam surga kecuali dengan jarak sehasta. Artinya sangat dekat sekali masuk ke dalam surga. Fayasbiqu alaihil kitab, namun ketetapan berkehendak lain. Faya'mal bi amali ahli nar fayadkhuluha, ia melakukan amalan ahli nar, penghuni neraka, fayadkhuluha, kemudian ia masuk di dalamnya. Wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian melakukan amalan penghuni neraka sampai tidak ada kemudian jarak antara dirinya dan neraka illa dhira', kecuali sehasta, sejengkal, sangat dekat sekali dengan neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, faya'mal bi ahlil jannah fayadkhuluha, maka ia melakukan amalan penghuni surga, setelah itu ia masuk ke dalamnya. Ya, ikhwan dan akhwat sekalian, saat janin berada dalam perut ibunya, penciptaannya disatukan dalam bentuk sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 hari pertama nutfah, air mani. Setelah itu 40 hari berikutnya segumpal darah. 40 hari setelahnya segumpal daging. Barulah kemudian setelah itu terbentuk manusia dan keluarlah manusia tersebut. Jadi bentuk nutfah ini bertahan selama 40 hari. Berbeda pendapat di kalangan para ulama, apa hukum menggugurkan janin yang bentuknya dalam rahim itu masih kemudian setetes mani. Sebagian para ulama mengatakan boleh, tidak masalah, karena belum berbentuk manusia, dan juga asal usul manusia adalah darah, dan ini belum terbentuk segumpal darah, apatah lagi segumpal daging. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Allah berfirman, faja'alnahu fi qararin makin, kemudian kami tempatkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim. Karena itu maka tidak boleh mengeluarkan janin dari perutnya. Karena telah diberikan ketetapan terhadap bayi tersebut. Maka tidak boleh kemudian digugurkan. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan pendapat ini lebih tepat, yaitu tidak boleh digugurkan, karena tindakan seperti ini sama saja dengan kemudian seorang menghalangi potensi hidup seorang manusia.
Iya, maka hukumnya haram. Hanya saja kata Syekh Ibnu Utsaimin, keharamannya tidak seperti tatkala janin sudah menginjak usia 4 bulan. Ya, telah terbentuk segumpal daging. Keharamannya lebih tinggi lagi. Nah, dari hadis ini juga kita bisa memahami bahwa darah itu sangat urgen bagi keberlangsungan hidup manusia. Karena asal usul manusia memang dari darah. Karenanya ketika darah seorang terus keluar mengalir tanpa henti, akan menyebabkan kematian. Ya, setelah setetes mani, fase yang kedua adalah setetes darah, dan setelahnya fase yang ketiga segumpal daging. Ini sesuai dengan nas Al-Qur'an, faja'alnahu fi qararin makin. Ya, afwan. Disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, summa yakunu alaqah, summa min alaqatin, summa min mudghatin mukhallaqah. Kemudian berbentuk, ya, segumpal darah, min alaqah, summa min mudghatin mukhallaqah, dan berbentuk, ya, segumpal daging. Ya. Ruh ditiupkan setelah janin mencapai 4 bulan berdasarkan hadis Nabi, summa yanfukhu fihi ruh, dan malaikat meniupkan ruh, ya, ke bentuk bayi tersebut, ya, yang telah terbentuk menjadi manusia. Dari hadis ini kita dapat menarik kesimpulan, jika janin keguguran setelah ruh ditiupkan, konsekuensinya adalah dimandikan, dikafankan, dan disolati, serta dikuburkan, karena telah resmi, kalau istilah kita mungkin, ya, menjadi manusia. Maka hukum-hukum manusia telah berlaku padanya karena telah ditiupkan ruh. Dan juga tatkala telah ditiupkan ruh ini haram untuk digugurkan, karena sama dengan membunuhnya. Ya, 4 ketentuan takdir dalam hadis ini: rezeki, ajal, amal. Ya, rezeki, amal, dan ajal. Ini telah ditetapkan. Rezekinya, ajalnya, amalnya. Apakah dia akan menjadi orang yang sengsara, apakah dia menjadi orang yang bahagia. Meskipun takdir sudah ditetapkan, digariskan, namun kita tetap harus melakukan serangkaian sebab dan usaha. Ya. Dan usaha itu mengikuti rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tatkala takdir telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kita tidak kemudian lagi berusaha, tidak. Ya, melainkan kita harus untuk berusaha. Karena rezeki yang ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu tidak akan kemudian kita realisasikan, dapatkan, kecuali dengan usaha. Dan usaha itu mengikut rezeki yang diberikan oleh Allah. Ya. Contoh kecil, seorang telah ditakdirkan untuk kenyang. Dan tidak mungkin kemudian dia kenyang tanpa melakukan sebab-sebab, berusaha. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jam sekian dia akan kenyang. Namun bagaimana proses kenyang tersebut? Prosesnya adalah telah Allah tetapkan juga bahwasanya dia akan pergi ke tempat makan, kemudian dia menggerakkan tangannya, memasukkan makanan tersebut ke dalam mulutnya sehingga turun ke dalam perutnya. Maka setelah itu dia menjadi kenyang. Ini diantara takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap diminta oleh kita semua usaha dan upaya melakukan serangkaian sebab. Karena manusia tidak tahu takdirnya seperti apa, apakah nantinya akan masuk ke dalam surga atau neraka, maka dia dituntut untuk berusaha dan memperbanyak amal soleh. Karena kita tidak tahu apakah akhir kesudahan kita adalah surga atau neraka. Seandainya seorang tahu dia akan dimasukkan ke dalam neraka, percuma beramal. Karena dia tidak tahu, maka hendaknya untuk berusaha melakukan amal soleh. Karena kita diperintahkan untuk mendapatkan hal-hal yang membawa manfaat
dan menjauhi hal-hal yang dapat membahayakan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya yang beramal soleh dan mati di atas tauhid dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Iya.